Yuk, bahas. Yuk, kali ini kita akan membahas salah satu provinsi yang ada di Indonesia, yaitu Bali. Bali adalah sebuah pulau kecil di tengah kepulauan Indonesia. Namun pengaruhnya jauh lebih besar dari ukuran geografisnya. Nama Bali dikenal di seluruh dunia. Bukan hanya sebagai destinasi wisata, tetapi sebagai simbol budaya, spiritualitas, dan harmoni. Bali bukan sekadar tempat untuk dikunjungi. Bali adalah cara hidup. Di pulau ini, manusia tidak hidup sendiri. Mereka hidup berdampingan dengan alam dan berjalan seiring dengan kekuatan yang mereka yakini lebih besar dari diri mereka sendiri. Untuk memahami Bali, kita tidak cukup hanya melihat pantainya atau mengagumi tarian dan seninya. Kita harus memahami nilai-nilai yang membentuknya. Inilah kisah tentang keunikan Pulau Bali, sebuah pulau yang hidup dengan jiwanya sendiri. Trihitakarana, falsafah hidup orang Bali. Trihitakarana bukan sekadar istilah budaya. Bagi masyarakat Bali, Trihitakarana adalah cara memahami kehidupan itu sendiri. Di balik setiap ritual, tata ruang desa, hubungan sosial, hingga cara orang Bali memperlakukan alam, terdapat satu filosofi yang menjadi fondasi utama. Bagaimana manusia hidup selaras dengan kekuatan yang lebih besar dari dirinya. Trihitakarana berasal dari bahasa Sanskerta. Tri berarti tiga, hita berarti kebahagiaan atau kesejahteraan. Karana berarti penyebab. Dengan kata lain, Trihitakarana adalah tiga penyebab terciptanya kehidupan yang sejahtera dan harmonis. Tiga hubungan ini adalah hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan sesama manusia, dan hubungan manusia dengan alam. Bagi orang Bali, ketiga hubungan ini tidak bisa dipisahkan. Mereka saling memengaruhi, saling menjaga, dan saling menyeimbangkan. Jika satu hubungan rusak, maka keseimbangan kehidupan akan terganggu. Inilah cara orang Bali memahami dunia. Hubungan pertama dalam Trihitakarana adalah parahyangan, yaitu hubungan manusia dengan Tuhan. Di Bali, Tuhan tidak dipahami sebagai sosok yang jauh dan terpisah dari kehidupan sehari-hari. Tuhan hadir dalam setiap aspek kehidupan. Inilah sebabnya mengapa Bali dikenal memiliki ribuan pura. Pura bukan hanya tempat ibadah, tetapi ruang spiritual yang menghubungkan manusia dengan kekuatan ilahi. Hubungan dengan Tuhan tidak hanya diwujudkan melalui doa formal, tetapi juga melalui tindakan sehari-hari. Melalui parahyangan, orang Bali diajarkan untuk selalu mengingat bahwa hidup bukan hanya tentang manusia, tetapi juga tentang kekuatan yang lebih besar yang menjaga keseimbangan semesta. Hubungan kedua dalam Trihitakarana adalah pawongan, yaitu hubungan manusia dengan sesama manusia. Di Bali, kehidupan tidak dibangun di atas individualisme, ia dibangun di atas kebersamaan. Masyarakat Bali hidup dalam sistem desa adat dan banjar. Banjar adalah komunitas sosial terkecil yang menjadi jantung kehidupan masyarakat. Di dalam banjar, setiap orang memiliki peran dan tanggung jawab. Tidak ada yang hidup sendiri. Ketika ada upacara, semua membantu. Ketika ada musibah, semua hadir. Ketika ada pembangunan, semua bekerja bersama. Gotong royong bukan sekadar nilai moral, melainkan kewajiban sosial dan spiritual. Pawongan mengajarkan bahwa kesejahteraan individu tidak bisa dipisahkan dari kesejahteraan komunitas. Konflik tidak diselesaikan dengan kekerasan, melainkan melalui musyawarah adat. Dalam pawongan, menghormati sesama manusia sama pentingnya dengan menghormati Tuhan. Hubungan ketiga dalam Trihitakarana adalah palemahan, yaitu hubungan manusia dengan alam. Inilah salah satu aspek Trihitakarana yang paling terlihat dan paling relevan hingga hari ini. Bagi masyarakat Bali, alam bukanlah objek untuk dieksploitasi. Alam adalah bagian dari kehidupan spiritual. Gunung dianggap suci. Gunung Agung dipandang sebagai pusat keseimbangan Pulau Bali. Arah menuju gunung, yang disebut Kaja, dianggap sebagai arah paling luhur. Sebaliknya, laut bukan tempat yang ditakuti. Laut adalah ruang pelepasan dan penyucian. Banyak ritual adat berakhir di laut sebagai simbol pembersihan energi negatif. Air memiliki makna yang sangat dalam. Air adalah sumber kehidupan sekaligus sarana penyucian. Hutan dan pohon besar dijaga karena dipercaya memiliki roh penjaga. Tanah diperlakukan dengan hormat karena dianggap sebagai ibu kehidupan. Setiap pembangunan harus diawali dengan ritual permohonan izin kepada alam. Melalui palemahan, orang Bali diajarkan untuk hidup berdampingan dengan alam, bukan menaklukkannya.
Ketiga hubungan ini Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan tidak berjalan sendiri-sendiri. Mereka saling mengikat dan membentuk satu sistem kehidupan. Trihitakarana terlihat dalam tata ruang desa. Pura ditempatkan di area paling suci. Pemukiman berada di tengah. Area profan ditempatkan di bagian bawah. Trihitakarana juga terlihat dalam arsitektur rumah. Setiap bangunan memiliki fungsi dan tingkat kesucian berbeda. Bahkan dalam kalender Bali, penentuan hari baik dan hari buruk didasarkan pada upaya menjaga keseimbangan kosmis. Waktu dipahami sebagai sesuatu yang hidup, bukan sekadar hitungan angka. Dalam konteks modern, Trihitakarana menjadi alasan mengapa Bali mampu mempertahankan identitasnya di tengah globalisasi. Pariwisata boleh berkembang, tetapi tidak boleh merusak keseimbangan. Pembangunan boleh dilakukan, tetapi harus tetap menghormati alam dan budaya. Trihitakarana bukan filosofi masa lalu. Ia adalah panduan hidup yang terus relevan. Di tengah dunia yang semakin individualistis, Trihitakarana mengajarkan pentingnya hubungan. Hubungan dengan Tuhan, hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Pada akhirnya, Trihitakarana mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak lahir dari penguasaan, melainkan dari keseimbangan. Bukan dari mengambil sebanyak mungkin, tetapi dari menjaga agar semuanya tetap selaras. Inilah mengapa Bali bukan hanya indah untuk dilihat, tetapi juga kaya untuk dipelajari. Karena di balik setiap ritual dan tradisi, terdapat kebijaksanaan tentang cara hidup sebagai manusia. Inilah Trihitakarana, filosofi hidup orang Bali, dan pelajaran tentang bagaimana menjaga keseimbangan dunia. Kedua, Hari Raya Nyepi. Hari Raya Nyepi adalah satu-satunya perayaan di dunia yang dirayakan dengan keheningan total. Di saat sebagian besar perayaan identik dengan keramaian, suara, cahaya, dan pergerakan, Nyepi justru mengajarkan hal sebaliknya. Diam, hening, menahan diri. Nyepi bukan hanya hari raya umat Hindu Bali, ia adalah peristiwa budaya, spiritual, dan ekologis yang memengaruhi seluruh pulau Bali. Pada hari ini, sebuah pulau dengan jutaan penduduk benar-benar berhenti. Nyepi menandai pergantian tahun baru Saka, kalender yang berasal dari India dan digunakan dalam tradisi Hindu Bali. Namun berbeda dengan perayaan tahun baru pada umumnya, Tahun Baru Saka tidak disambut dengan pesta atau kembang api. Ia disambut dengan kesunyian. Bagi masyarakat Bali, Tahun Baru bukan tentang memulai dengan kebisingan, melainkan dengan kesadaran. Untuk memahami Nyepi, kita tidak bisa hanya melihat satu hari saja. Nyepi adalah rangkaian panjang ritual yang dimulai jauh sebelum hari H dan berakhir setelahnya. Rangkaian ini mencerminkan filosofi hidup Bali yang berakar pada keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Tahapan pertama menuju Nyepi adalah melasti. Melasti adalah upacara penyucian yang biasanya dilakukan beberapa hari sebelum Nyepi. Dalam upacara ini, umat Hindu Bali membawa simbol-simbol suci dari pura menuju laut, danau, atau mata air. Simbol-simbol ini melambangkan manifestasi Tuhan yang selama setahun telah menyerap energi negatif dari kehidupan manusia. Air menjadi unsur utama dalam melasti. Air dipandang sebagai sumber kehidupan, sekaligus sarana penyucian. Melalui melasti, manusia dan alam sama-sama dibersihkan. Ini bukan sekadar ritual simbolik, tetapi pengingat bahwa kehidupan yang seimbang harus dimulai dari pembersihan diri. Setelah melasti, masyarakat Bali melaksanakan Tawur Kesanga. Tawur Kesanga adalah upacara besar yang dilakukan sehari sebelum Nyepi. Upacara ini bertujuan untuk menyeimbangkan kekuatan-kekuatan di alam semesta. Dalam kepercayaan Hindu Bali, alam tidak hanya dihuni oleh manusia, tetapi juga oleh makhluk-makhluk halus dan energi kosmis. Tawur Kesanga adalah bentuk persembahan agar seluruh unsur alam kembali harmonis. Pada malam hari sebelum Nyepi, dilaksanakan tradisi yang paling dikenal publik, Pawai Ogo-Ogo. Ogo-Ogo adalah patung raksasa yang melambangkan sifat buruk manusia seperti keserakahan, amarah, kesombongan, dan nafsu. Ogo-ogo diarak keliling desa, diiringi suara gamelan yang keras dan ritmis. Suasana malam itu penuh energi, namun bukan untuk bersenang-senang. Pawai ogo-ogo melambangkan pengakuan manusia terhadap sisi gelap dirinya. Setelah diarak, ogo-ogo dimusnahkan. Ini adalah simbol bahwa sifat-sifat buruk harus dilepaskan sebelum memasuki tahun baru.
Setelah semua ritual ini selesai, maka tibalah Hari Raya Nyepi. Pada hari inilah Bali benar-benar berhenti. Nyepi dijalankan dengan 4 pantangan utama, yang disebut catur brata penyepian. Yang pertama adalah amati jeni, tidak menyalakan api atau cahaya. Yang kedua adalah amati karya, tidak bekerja. Yang ketiga adalah amati lelungan, tidak bepergian. Dan yang keempat adalah amati lelanguan, tidak bersenang-senang. 4 pantangan ini dijalankan selama 24 jam penuh. Pada hari Nyepi, jalan-jalan kosong, bandara internasional ditutup, tidak ada kendaraan, tidak ada suara mesin, tidak ada lampu menyala terang di malam hari. Pulau Bali tenggelam dalam keheningan yang nyaris tidak pernah ditemukan di tempat lain di dunia modern. Bahkan wisatawan yang berada di Bali wajib mematuhi aturan Nyepi. Ini menunjukkan bahwa Nyepi bukan hanya ritual keagamaan, tetapi kesepakatan sosial seluruh masyarakat Bali. Makna terdalam Nyepi bukanlah larangan itu sendiri, melainkan tujuan dibaliknya. Nyepi adalah hari untuk mulat sarira, melihat ke dalam diri. Manusia diajak untuk berhenti sejenak dari rutinitas, ambisi, dan keinginan. Dalam keheningan, manusia dihadapkan pada pikirannya sendiri. Tidak ada distraksi, tidak ada pelarian, hanya kesadaran. Nyepi juga memiliki makna ekologis yang sangat kuat. Selama 1 hari, alam diberi kesempatan untuk beristirahat. Polusi udara menurun drastis, kebisingan menghilang, energi alam dipulihkan. Tanpa slogan dan kampanye besar, Nyepi telah lama mengajarkan konsep istirahat bagi bumi. Inilah salah satu alasan mengapa Nyepi sering dikaitkan dengan kesadaran lingkungan global. Dari sudut pandang filosofi Trihita Karana, Nyepi mencerminkan keseimbangan sempurna. Hubungan manusia dengan Tuhan diperkuat melalui doa dan refleksi. Hubungan manusia dengan sesama dijaga melalui kepatuhan kolektif dan rasa saling menghormati. Hubungan manusia dengan alam dipulihkan melalui penghentian aktivitas. Nyepi adalah Trihita Karana dalam bentuk nyata. Setelah Nyepi berakhir, kehidupan kembali berjalan, namun tidak langsung seperti semula. Hari berikutnya disebut Ngembak Geni. Ngembak Geni adalah hari untuk saling memaafkan, memperbaiki hubungan, dan memulai kembali dengan hati yang bersih. Orang-orang saling mengunjungi, kesalahan masa lalu dilepaskan, tahun baru dimulai. Bukan dengan kebisingan, melainkan dengan rekonsiliasi. Di tengah dunia yang semakin bising, Nyepi menawarkan pelajaran yang langka, bahwa diam bukan kelemahan, bahwa berhenti bukan kegagalan, bahwa keheningan bisa menjadi sumber kekuatan. Nyepi mengajarkan bahwa manusia tidak selalu harus bergerak maju. Terkadang, manusia perlu berhenti untuk menemukan kembali arah hidupnya. Hari Raya Nyepi bukan hanya milik Bali, ia adalah pesan untuk dunia. Pesan tentang keseimbangan, tentang kesadaran, tentang hubungan manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta. Ketika Bali berhenti selama 1 hari, sebenarnya ia sedang mengingatkan dunia tentang makna hidup yang sering terlupakan. Inilah Nyepi, hari ketika Bali diam, dan dalam diam itu, manusia belajar menjadi manusia kembali. Ketiga, sistem irigasi subak. Di Bali, air bukan sekadar kebutuhan. Air adalah penentu hidup dan mati sawah, penentu berhasil atau gagalnya panen, dan penentu keberlangsungan sebuah desa. Di pulau dengan bentuk alam berbukit dan berteras, tidak mungkin air dikelola secara sendiri-sendiri. Dari kebutuhan inilah lahir sebuah sistem irigasi tradisional yang telah bertahan selama ratusan tahun. Sistem itu bernama subak. Asal-usul sistem subak. Sistem subak telah dikenal sejak abad ke-9 Masehi. Prasasti-prasasti kuno di Bali mencatat adanya kelompok petani yang mengatur pembagian air secara bersama. Pada masa itu, pertanian padi mulai berkembang pesat. Namun, tanpa sistem pengaturan air, petani di bagian hulu bisa menguasai aliran, sementara petani di hilir mengalami kekeringan. Untuk mencegah konflik dan ketimpangan, petani Bali membentuk organisasi yang mengatur air secara kolektif. Subak tidak lahir dari perintah raja, melainkan dari kesepakatan petani. Inilah yang membuat subak kuat dan bertahan lama. Pengertian subak. Subak adalah organisasi petani pemakai air.
Setiap petani yang sawahnya dialiri dari satu sumber air yang sama, secara otomatis menjadi anggota Subak. Subak bertugas mengatur pembagian air, jadwal tanam, pemeliharaan saluran irigasi, serta penyelesaian konflik antar petani. Air tidak boleh dikuasai oleh individu. Air adalah milik bersama. Struktur teknis irigasi Subak. Secara teknis, Subak bekerja dengan memanfaatkan gravitasi alam. Air diambil dari mata air atau sungai di daerah hulu, kemudian dialirkan melalui jaringan saluran menuju sawah-sawah di hilir. Saluran ini dibuat dari tanah, batu, atau beton sederhana dan mengikuti kontur alam tanpa merusaknya. Pada titik-titik tertentu terdapat bendung kecil dan pintu air yang berfungsi mengatur jumlah aliran ke setiap area sawah. Keunikan Subak terletak pada cara air dibagi. Air tidak dibagi berdasarkan luas lahan, melainkan berdasarkan kebutuhan sawah. Dengan sistem ini, sawah di bagian hilir tetap mendapatkan air, tanpa harus bersaing dengan sawah di hulu. Sawah terasering. Kondisi geografis Bali yang berbukit mendorong berkembangnya sistem sawah terasering. Sawah dibuat bertingkat mengikuti bentuk lereng. Air mengalir dari petak tertinggi ke petak di bawahnya secara berurutan. Setiap petak sawah berfungsi sebagai penampung air, pengatur debit, sekaligus penyaring alami. Dengan cara ini, air dapat digunakan berulang kali tanpa terbuang sia-sia. Terasering juga membantu menjaga kestabilan tanah dan mencegah longsor. Organisasi dalam Subak. Setiap Subak memiliki struktur organisasi yang jelas. Pemimpin Subak disebut Pekaseh. Pekaseh bertanggung jawab mengoordinasikan seluruh kegiatan Subak, mulai dari pembagian air hingga rapat anggota. Ia dibantu oleh beberapa petugas lain yang mengurus pintu air, saluran, dan administrasi. Pekaseh tidak dipilih berdasarkan keturunan, melainkan berdasarkan kepercayaan dan kemampuan. Semua keputusan penting diambil melalui musyawarah. Aturan dan hukum Subak. Subak memiliki aturan yang mengikat seluruh anggota. Aturan ini mengatur jadwal tanam, giliran air, kewajiban kerja bakti, serta sanksi bagi pelanggaran. Sanksi dalam Subak umumnya bersifat sosial dan ekonomi, bukan hukuman fisik. Tujuannya adalah menjaga keteraturan sistem, bukan menjatuhkan anggota. Dengan aturan ini, Subak mampu bertahan. Dalam jangka waktu yang sangat panjang, siklus tanam dan kesepakatan bersama. Salah satu kekuatan utama Subak adalah pengaturan waktu tanam secara serempak. Seluruh anggota Subak menanam padi pada waktu yang sama dan memanen pada waktu yang hampir bersamaan. Keserempakan ini sangat penting. Hama tidak memiliki kesempatan berpindah dari satu sawah ke sawah lain. Air dapat dibagi lebih stabil. Produktivitas sawah meningkat. Ini adalah contoh kolektif. Menghasilkan manfaat bersama. Peran Subak dalam kehidupan sosial. Subak bukan hanya sistem irigasi, tetapi juga sistem sosial. Petani tidak bekerja sendirian. Jika terjadi kerusakan saluran, seluruh anggota bertanggung jawab memperbaikinya. Jika terjadi kekurangan air, masalah diselesaikan melalui rapat, bukan konflik. Subak menumbuhkan rasa kebersamaan dan ketergantungan satu sama lain. Dampak Subak terhadap lingkungan. Subak terbukti ramah lingkungan. Aliran air yang terkontrol, mencegah pengambilan air secara berlebihan. Terasering membantu menahan air hujan dan mengurangi risiko banjir di wilayah hilir. Selain itu, sistem ini menjaga kesuburan tanah dan kestabilan ekosistem sawah. Subak menunjukkan bahwa pertanian dapat berjalan tanpa merusak alam. Pengakuan dunia. Pada tahun 2012, sistem Subak di Bali diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Pengakuan ini diberikan bukan hanya karena keindahan sawah terasering, tetapi karena nilai sistemiknya dalam pengelolaan air dan kerja sama masyarakat. Subak dinilai sebagai sistem tradisional yang masih relevan di dunia modern. Tantangan di era modern. Saat ini, Subak menghadapi berbagai tantangan. Alih fungsi lahan, perkembangan pariwisata, dan berkurangnya jumlah petani muda menjadi ancaman nyata. Namun banyak komunitas Subak terus berupaya mempertahankan sistem ini. Melalui adaptasi dan pelestarian, Subak tidak berhenti. Ia terus berjuang untuk bertahan. Subak adalah bukti bahwa pengelolaan air tidak harus rumit untuk menjadi efektif. Dengan kerjasama, musyawarah, dan penghormatan terhadap alam, Subak mampu menghidupi generasi demi generasi.
Ia bukan sekedar warisan masa lalu, tetapi sistem hidup yang masih berdenyut hingga hari ini. Inilah subak sistem irigasi yang menyatukan Bali. Keempat, Canang Sari. Jika Anda pernah datang ke Bali, hampir pasti Anda pernah melihat sebuah persembahan kecil yang terbuat dari anyaman daun kelapa. Bentuknya sederhana, ukurannya kecil, dan seringkali diletakkan di depan rumah, di jalan, di pura, bahkan di depan toko atau hotel. Persembahan kecil itu disebut Canang Sari. Sekilas, Canang Sari terlihat seperti hal biasa. Namun bagi masyarakat Bali, Canang Sari bukan sekadar hiasan atau kebiasaan turun-temurun tanpa makna. Canang Sari adalah bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Di Bali, Canang Sari dibuat dan dipersembahkan hampir setiap hari. Bukan hanya pada hari besar keagamaan. Bukan hanya saat upacara besar, tetapi pada hari-hari biasa saat kehidupan berjalan seperti biasanya. Canang Sari adalah cara sederhana untuk mengucapkan rasa syukur, rasa terima kasih atas kehidupan yang masih diberikan hari ini. Canang Sari dibuat dengan bahan-bahan alami yang mudah ditemukan. Dasarnya adalah anyaman daun kelapa muda yang dibentuk menjadi kotak kecil. Anyaman ini melambangkan dunia tempat manusia hidup. Di dalamnya diletakkan bunga-bunga dengan berbagai warna. Ada putih, merah, kuning, biru, dan warna lainnya. Bunga-bunga ini bukan dipilih secara asal. Setiap warna melambangkan keindahan, keseimbangan, dan unsur kehidupan. Selain bunga, seringkali ditambahkan daun, makanan kecil, atau uang logam. Semua ini bukan tentang nilai materi, melainkan tentang niat dan ketulusan. Sebatang dupa biasanya diletakkan di atas Canang Sari. Ketika dinyalakan, asapnya naik ke udara. Asap ini melambangkan doa dan harapan yang disampaikan ke Yang Maha Kuasa. Keseluruhan Canang Sari sebenarnya adalah gambaran kecil dari kehidupan itu sendiri. Ada alam di dalamnya, ada manusia yang membuatnya, dan ada kesadaran spiritual yang menyertainya. Di Bali, Canang Sari biasanya diletakkan pada pagi hari, sebelum aktivitas dimulai, sebelum bekerja, sebelum kesibukan mengambil alih perhatian. Dengan meletakkan Canang Sari, orang Bali memulai hari dengan kesadaran bahwa hidup tidak hanya tentang bekerja dan mengejar tujuan, tetapi juga tentang menghargai apa yang sudah ada. Canang Sari bisa diletakkan di banyak tempat. Di depan rumah sebagai bentuk rasa syukur atas tempat tinggal. Di halaman sebagai penghormatan terhadap lingkungan. Di jalan sebagai bentuk kesadaran bahwa ruang publik juga bagian dari kehidupan bersama. Di tempat usaha sebagai harapan agar pekerjaan berjalan dengan baik dan seimbang. Proses membuat Canang Sari biasanya dilakukan dengan tenang, tidak terburu-buru. Setiap bunga diletakkan dengan perhatian. Setiap susunan dibuat dengan kesadaran. Bagi banyak orang Bali, membuat Canang Sari bukan sekadar kewajiban. Ia adalah momen hening di tengah kesibukan. Momen untuk menenangkan pikiran. Momen untuk kembali sadar akan kehidupan. Di tengah dunia modern, Bali mengalami banyak perubahan. Pariwisata berkembang pesat. Teknologi masuk ke kehidupan sehari-hari. Gaya hidup menjadi semakin cepat. Namun Canang Sari tetap bertahan. Di tengah hotel berbintang, Canang Sari masih diletakkan. Di tengah keramaian kota, Canang Sari tetap ada. Di desa-desa, tradisi ini tetap dijaga. Canang Sari menjadi pengingat bahwa di tengah perubahan zaman, masih ada nilai-nilai sederhana yang dijaga. Canang Sari mengajarkan bahwa rasa syukur tidak harus diwujudkan dalam hal besar. Tidak harus mahal, tidak harus megah, cukup dengan kesadaran, cukup dengan niat baik, cukup dengan menghargai kehidupan hari ini. Canang Sari adalah persembahan kecil, namun maknanya sangat besar. Ia mengajarkan manusia untuk berhenti sejenak, untuk melihat sekitar, dan untuk menyadari bahwa hidup adalah anugerah yang layak disyukuri setiap hari. Kelima, upacara ngaben. Upacara ngaben adalah salah satu tradisi paling dikenal dari Bali. Banyak orang melihatnya sebagai upacara kematian, namun bagi masyarakat Bali, ngaben bukan sekadar tentang kematian. Ngaben adalah tentang perjalanan pulangnya jiwa ke asalnya, dan pelepasan ikatan antara roh dengan dunia manusia. Di Bali, kematian tidak dipandang sebagai akhir. Ia dipandang sebagai bagian dari perjalanan panjang kehidupan. Karena itu, ngaben bukan dilakukan dengan suasana duka yang mendalam seperti yang banyak orang bayangkan. Sebaliknya, ngaben seringkali dijalani dengan ketenangan, kesadaran, dan bahkan rasa keikhlasan. Bagi orang Bali, tubuh manusia hanyalah wadah sementara. Ketika seseorang meninggal, yang tersisa hanyalah raga.
sementara jiwanya harus dilepaskan agar bisa melanjutkan perjalanan. Inilah tujuan utama ngaben. Kata ngaben sendiri berarti membakar. Namun pembakaran ini bukan sekadar proses fisik. Api dalam ngaben melambangkan penyucian. Api dipercaya mampu melepaskan unsur-unsur duniawi yang masih melekat pada tubuh. Dalam pandangan masyarakat Bali, manusia terdiri dari unsur alam. Ada unsur tanah, air, api, angin, dan ruang. Ketika seseorang meninggal, unsur-unsur ini harus dikembalikan ke alam. Ngaben menjadi cara untuk mengembalikan semua unsur itu dengan seimbang. Proses ngaben tidak dilakukan secara tergesa-gesa. Bahkan, dalam banyak kasus, upacara ini bisa dilakukan lama setelah seseorang meninggal. Jenazah biasanya dimakamkan terlebih dahulu, menunggu waktu yang dianggap tepat, menunggu kesiapan keluarga, dan menunggu hari baik menurut perhitungan adat dan kepercayaan. Hal ini menunjukkan bahwa ngaben bukan soal cepat atau lambat, tetapi soal kesiapan lahir dan batin. Ketika hari ngaben tiba, suasana desa biasanya berubah. Warga berkumpul, keluarga besar hadir, gotong royong terasa sangat kuat. Ngaben bukan hanya urusan satu keluarga, ia adalah urusan bersama. Salah satu hal yang paling mencolok dalam upacara ngaben adalah wadah jenazah. Wadah ini sering dibuat dalam bentuk lembu atau bangunan tinggi yang disebut bade. Bentuk lembu bukan dipilih secara sembarangan. Lembu melambangkan kekuatan dan kendaraan spiritual. Ia dipercaya membantu mengantarkan roh menuju alam selanjutnya. Pembuatan bade dan lembu melibatkan banyak orang. Dibuat dengan detail, dihias dengan indah, dan diperlakukan dengan penuh penghormatan. Semua ini bukan untuk pamer, melainkan sebagai bentuk bakti terakhir kepada orang yang telah meninggal. Pada hari pelaksanaan, jenazah atau simbol jenazah diarak menuju tempat pembakaran. Arak-arakan ini sering terlihat meriah. Ada gamelan, ada doa, ada kebersamaan. Bagi orang luar, suasana ini mungkin terasa aneh. Namun bagi masyarakat Bali, arak-arakan ini adalah bentuk penghormatan, bukan hiburan. Di beberapa titik, badai akan diputar-putar. Ini bukan tanpa makna. Putaran ini dipercaya untuk membingungkan roh jahat agar tidak mengganggu perjalanan jiwa yang akan dilepaskan. Sesampainya di tempat pembakaran, prosesi menjadi lebih hening. Doa-doa dibacakan, mantra diucapkan. Keluarga memberikan penghormatan terakhir. Saat api dinyalakan, itulah momen paling sakral. Api membakar raga, asap naik ke udara, dan jiwa dipercaya mulai bebas dari ikatan dunia. Bagi keluarga, ini adalah momen pelepasan. Bukan pelepasan yang penuh tangis, melainkan pelepasan yang penuh keikhlasan. Karena menahan jiwa dianggap tidak baik, jiwa harus dibiarkan melanjutkan perjalanannya. Setelah pembakaran selesai, abu jenazah dikumpulkan. Abu ini kemudian dilarung ke laut atau sungai. Air dipercaya sebagai media pemurnian terakhir, mengembalikan sisa unsur tubuh ke alam, menyempurnakan proses pelepasan. Laut dan sungai dipilih karena dianggap sebagai penghubung antara dunia manusia dan alam semesta. Di sanalah perjalanan dianggap selesai. Ngaben juga mengajarkan tentang tanggung jawab keluarga. Anak-anak memiliki kewajiban moral untuk mengantarkan orang tuanya dengan layak. Bukan karena tuntutan sosial, tetapi karena rasa bakti dan hormat. Dalam kehidupan modern, ngaben menghadapi banyak tantangan, biaya yang besar, waktu yang terbatas, perubahan gaya hidup. Namun masyarakat Bali beradaptasi. Muncul ngaben massal, di mana beberapa keluarga melaksanakan upacara bersama. Esensinya tetap sama, yang berubah hanya bentuk pelaksanaannya. Ini menunjukkan bahwa tradisi Bali tidak kaku. Ia bisa menyesuaikan zaman tanpa kehilangan makna dasarnya. Ngaben juga menjadi pengingat bagi yang masih hidup, bahwa hidup ini sementara, bahwa semua yang kita miliki akan ditinggalkan, dan bahwa yang paling penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan baik. Upacara ini mengajarkan keikhlasan, mengajarkan pelepasan, dan mengajarkan penerimaan. Bagi orang Bali, kematian bukan sesuatu yang menakutkan. Ia adalah bagian dari siklus kehidupan, dan ngaben adalah jembatan antara kehidupan yang telah dijalani dan perjalanan yang akan dimulai. Keenam, tari sakral dan tari wali. Di Bali, tari bukan sekadar pertunjukan seni. Tari adalah bahasa spiritual. Ia menjadi jembatan antara manusia dan kekuatan yang lebih tinggi, antara dunia nyata dan dunia yang tak kasat mata.
Dalam kehidupan masyarakat Bali terdapat jenis tarian yang tidak boleh ditampilkan sembarangan karena tarian ini bersifat sakral. Tarian inilah yang dikenal sebagai tari wali. Tari wali merupakan tarian yang paling suci dalam tradisi Bali. Tarian ini tidak diciptakan untuk hiburan, bukan pula untuk tontonan umum. Tari wali hanya dipentaskan dalam konteks upacara keagamaan, di tempat suci, dan pada waktu-waktu tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan adat dan keyakinan. Kehadiran tari wali dipercaya sebagai bagian dari persembahan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dan manifestasinya. Dalam pelaksanaannya, tari wali tidak menekankan pada keindahan gerak semata. Yang utama adalah kesucian niat dan ketulusan persembahan. Oleh karena itu, sebelum menari, para penari biasanya menjalani proses penyucian diri, baik secara fisik maupun batin. Mereka mempersiapkan diri dengan doa, menjaga sikap, serta mematuhi pantangan tertentu agar layak menjalankan tugas sakral tersebut. Salah satu contoh tari wali yang paling dikenal adalah tari rejang. Tarian ini biasanya dibawakan oleh perempuan, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, dengan gerakan yang sederhana dan lembut. Tari rejang dipentaskan sebagai ungkapan rasa bakti dan penyambutan kehadiran para dewa yang diyakini turun ke dunia saat upacara berlangsung. Gerakannya tidak rumit, namun justru disitulah letak kesuciannya. Tari rejang menggambarkan ketulusan, kesederhanaan, dan keikhlasan dalam persembahan. Selain tari rejang, terdapat pula tari sangyang yang sangat sakral. Tari ini memiliki ciri khas karena melibatkan kondisi trans atau kerauhan pada penarinya. Dalam keadaan tersebut, penari dipercaya dirasuki oleh kekuatan suci atau roh penjaga. Tari sangyang tidak dapat dipentaskan tanpa rangkaian ritual pendahuluan yang lengkap, dan hanya dilakukan ketika masyarakat merasa perlu memohon perlindungan atau keseimbangan alam. Tari sangyang memiliki beberapa bentuk, seperti sangyang dedari dan sangyang jaran. Pada sangyang dedari, penari biasanya adalah anak perempuan yang menari dalam keadaan tidak sadar, sementara sangyang jaran melibatkan penari laki-laki yang menari di atas bara api. Semua proses ini diyakini berlangsung di bawah perlindungan kekuatan spiritual, sehingga penari tidak mengalami luka. Tari wali lainnya adalah tari baris gede. Tarian yang dibawakan oleh penari laki-laki dengan gerakan tegas dan penuh wibawa. Tari ini menggambarkan kesiapan dan pengabdian seorang prajurit suci dalam menjaga keharmonisan dan kesucian wilayah. Tari baris gede biasanya dipentaskan dalam upacara besar di pura dengan kostum yang mencerminkan keagungan dan tanggung jawab spiritual. Ciri utama dari tari wali adalah tempat pementasannya yang selalu berada di jeroan pura, yaitu area paling suci dalam kompleks pura. Tarian ini tidak boleh dipentaskan di luar konteks upacara. Musik pengiringnya pun bersifat khusus, mengikuti pakem yang telah diwariskan secara turun-temurun. Berbeda dengan tari wali, terdapat pula jenis tarian sakral lainnya yang masih berhubungan dengan upacara, namun memiliki ruang ekspresi yang sedikit lebih luas. Meski demikian, tari sakral tetap tidak dapat dipisahkan dari nilai religius dan filosofi kehidupan masyarakat Bali. Setiap gerakan, kostum, dan iringan musik memiliki makna simbolis yang mendalam. Dalam pandangan masyarakat Bali, tarian sakral adalah wujud nyata dari konsep persembahan. Menari berarti mempersembahkan tubuh, gerak, dan jiwa sebagai sarana pengabdian. Oleh karena itu, penari tidak dianggap sebagai pusat perhatian, melainkan sebagai perantara. Yang dihormati bukanlah penarinya, tetapi makna di balik tarian itu sendiri. Seiring perkembangan zaman dan meningkatnya pariwisata, muncul tantangan besar dalam menjaga kesakralan tari wali. Beberapa tarian yang dulunya hanya dipentaskan di pura, kini memiliki versi pertunjukan untuk kepentingan edukasi dan budaya. Namun masyarakat Bali tetap berusaha menjaga batas yang jelas antara tarian sakral dan tarian pertunjukan, agar nilai spiritualnya tidak luntur. Pelestarian tari wali dilakukan melalui jalur adat dan pendidikan budaya sejak usia dini. Anak-anak Bali diperkenalkan pada tarian bukan hanya sebagai seni, tetapi sebagai bagian dari kewajiban spiritual. Mereka belajar bahwa menari bukan sekadar menghafal gerakan, melainkan memahami etika, waktu, dan tempat yang tepat. Bagi masyarakat Bali, tari wali adalah pengingat bahwa seni memiliki dimensi yang lebih dalam dari sekadar estetika. Seni adalah jalan pengabdian. Dalam keheningan pura diiringi gamelan suci, tarian menjadi doa yang bergerak, mengalir bersama asap dupa dan mantra-mantra yang dilantunkan. Ketujuh ribuan pura dengan fungsi yang berbeda. Bali sering disebut sebagai Pulau Seribu Pura.
Sebutan ini bukan sekadar julukan, melainkan gambaran nyata tentang kehidupan spiritual masyarakat Bali. Di hampir setiap sudut pulau ini, pura berdiri sebagai pusat kegiatan keagamaan, sosial, dan budaya. Jumlahnya bukan hanya ratusan, tetapi ribuan. Tersebar dari pesisir laut, pegunungan, persawahan, hingga halaman rumah penduduk. Setiap pura memiliki fungsi yang berbeda, sesuai dengan peran dan maknanya dalam kehidupan masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, pura bukan hanya tempat sembahyang. Pura adalah titik keseimbangan hidup. Di sanalah hubungan manusia dengan Tuhan, dengan alam, dan dengan sesama dijaga secara nyata melalui ritual, doa, dan tradisi yang terus berlangsung dari generasi ke generasi. Keberadaan ribuan pura mencerminkan betapa kuatnya spiritualitas dalam kehidupan sehari-hari orang Bali. Secara umum, pura di Bali dibangun berdasarkan fungsi dan kedudukannya. Ada pura yang bersifat umum dan besar, ada pula pura yang bersifat khusus dan hanya digunakan oleh kelompok tertentu. Meskipun berbeda fungsi, semua pura diperlakukan dengan penghormatan yang sama karena setiap pura dianggap suci dan memiliki kekuatan spiritualnya masing-masing. Salah satu jenis pura yang paling penting adalah Pura Kahyangan Jagat. Pura jenis ini memiliki kedudukan tinggi dan menjadi tempat pemujaan bagi umat Hindu Bali secara luas. Contoh yang paling dikenal adalah Pura Besaki, yang terletak di lereng Gunung Agung. Pura Besaki sering disebut sebagai Pura Ibu, karena menjadi pusat spiritual utama di Bali. Pura ini bukan hanya satu bangunan, melainkan kompleks besar yang terdiri dari puluhan pura dengan fungsi berbeda. Selain Pura Besaki, terdapat pula pura-pura kahyangan jagat lain seperti Pura Luhur Uluwatu, Pura Tanah Lot, Pura Lempuyang, dan Pura Ulun Danu Batur. Pura-pura ini biasanya dibangun di lokasi yang dianggap suci dan memiliki kekuatan alam yang besar seperti di puncak tebing, pegunungan, atau di tengah danau. Fungsinya adalah sebagai tempat pemujaan kepada manifestasi Tuhan yang menjaga keseimbangan alam Bali secara keseluruhan. Di tingkat desa, terdapat pura yang disebut Pura Kahyangan Tiga. Hampir setiap desa adat di Bali memiliki 3 pura utama ini: Pura Desa, Pura Puseh, dan Pura Dalem. Ketiganya memiliki fungsi yang berbeda namun saling melengkapi. Pura Desa biasanya menjadi pusat kegiatan keagamaan desa dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Pura Puseh berkaitan dengan asal-usul dan leluhur desa, sementara Pura Dalem berhubungan dengan kematian, pelepasan roh, dan proses kembali ke alam. Keberadaan Pura Kahyangan Tiga menunjukkan bagaimana masyarakat Bali memandang kehidupan sebagai satu kesatuan siklus, mulai dari kelahiran, kehidupan, hingga kematian. Semua fase kehidupan tersebut tidak dipisahkan dari unsur spiritual, dan pura menjadi tempat untuk menjaga keseimbangan siklus itu. Selain Pura Desa, terdapat pula pura keluarga atau yang dikenal sebagai sanggah atau merajan. Hampir setiap rumah tangga Hindu Bali memiliki pura kecil di dalam pekarangannya. Pura keluarga ini berfungsi sebagai tempat pemujaan kepada leluhur keluarga dan Tuhan dalam lingkup rumah tangga. Disinilah doa-doa harian dilakukan, dan hubungan spiritual dalam keluarga dipelihara setiap hari. Pura keluarga mungkin terlihat sederhana, namun perannya sangat penting. Ia menjadi pusat spiritual terkecil, tempat nilai-nilai keagamaan ditanamkan sejak dini kepada anak-anak. Melalui pura keluarga, tradisi dan keyakinan diwariskan secara langsung dalam kehidupan sehari-hari. Ada pula pura yang dibangun berdasarkan profesi atau aktivitas tertentu. Misalnya, Pura Subak, yang berkaitan dengan sistem irigasi dan pertanian. Pura ini menjadi tempat pemujaan bagi para petani untuk memohon kelancaran air dan hasil panen yang baik. Setiap wilayah subak biasanya memiliki pura khusus yang mengatur keseimbangan antara manusia dan alam dalam kegiatan pertanian. Selain itu, terdapat pura pasar yang berfungsi sebagai tempat memohon kelancaran rezeki dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Para pedagang biasanya melakukan persembahyangan di pura ini agar kegiatan jual beli berjalan dengan jujur dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa dalam kehidupan masyarakat Bali, kegiatan ekonomi pun tidak dilepaskan dari nilai spiritual. Di wilayah pesisir banyak terdapat pura segara atau pura laut. Pura-pura ini dibangun menghadap laut dan berfungsi sebagai tempat pemujaan untuk memohon keselamatan, terutama bagi nelayan dan masyarakat pesisir. Laut dipandang sebagai kekuatan besar yang harus dihormati karena menjadi sumber kehidupan sekaligus memiliki potensi bahaya. Sebaliknya,
Di wilayah pegunungan, terdapat pura-pura yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan alam pegunungan. Gunung dalam kepercayaan Bali dianggap sebagai tempat yang sangat suci. Oleh karena itu, pura yang dibangun di pegunungan memiliki fungsi penting dalam menjaga keharmonisan antara manusia dan alam. Ribuan pura di Bali juga memiliki peran sosial yang kuat. Setiap upacara di pura melibatkan masyarakat secara gotong royong. Persiapan upacara, pembuatan sesajen, hingga pelaksanaan ritual dilakukan bersama-sama. Melalui pura, hubungan sosial antar warga desa terjaga dan diperkuat. Pura juga menjadi ruang pendidikan budaya. Anak-anak belajar tentang tradisi, etika dan tanggung jawab sosial melalui keterlibatan mereka dalam kegiatan pura. Mereka belajar bahwa pura bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga ruang belajar tentang kehidupan dan kebersamaan. Seiring berkembangnya pariwisata, banyak pura di Bali yang dikenal dunia. Namun, masyarakat Bali tetap menjaga batas antara fungsi sakral pura dan aktivitas wisata. Tidak semua area pura boleh dimasuki sembarangan dan ada aturan yang harus dipatuhi. Hal ini dilakukan untuk menjaga kesucian pura agar tetap berfungsi sesuai tujuan utamanya. Keberadaan ribuan pura di Bali menunjukkan bahwa spiritualitas bukanlah sesuatu yang terpisah dari kehidupan, melainkan menyatu dalam setiap aktivitas. Dari rumah, desa, sawah, laut, hingga gunung, pura hadir sebagai pengingat bahwa kehidupan harus dijalani dengan kesadaran dan rasa hormat. Pada akhirnya, ribuan pura di Bali bukan sekadar bangunan fisik. Ia adalah jaringan spiritual yang menghubungkan manusia dengan Tuhan, alam, dan sesamanya. Setiap pura, sekecil apapun, memiliki peran dalam menjaga keseimbangan hidup. Dan selama nilai-nilai itu terus dijaga, Bali akan tetap dikenal bukan hanya sebagai pulau yang indah, tetapi sebagai pulau yang hidup dengan kesadaran spiritual yang mendalam. Kedelapan, arsitektur tradisional Bali. Arsitektur tradisional Bali bukan sekadar bentuk bangunan, melainkan cerminan cara hidup, kepercayaan, dan filosofi masyarakat Bali. Setiap rumah, pura, dan bangunan tradisional dibangun bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antara manusia, alam, dan kekuatan spiritual. Karena itulah, arsitektur Bali memiliki aturan, tata letak, dan makna yang sangat mendalam. Dalam pandangan masyarakat Bali, bangunan adalah bagian dari kosmos. Ia harus selaras dengan alam dan mengikuti aturan adat yang telah diwariskan turun-temurun. Tidak ada bangunan yang didirikan secara sembarangan. Semua memiliki arah, ukuran, fungsi, dan simbol yang diperhitungkan dengan cermat. Salah satu dasar utama arsitektur tradisional Bali adalah pembagian ruang berdasarkan arah mata angin. Arah gunung dan arah laut memiliki makna yang sangat penting. Arah gunung, yang dikenal sebagai kaja, dianggap sebagai arah yang paling suci karena mengarah ke tempat para dewa. Sebaliknya, arah laut atau kelot dipandang sebagai arah yang lebih profan. Prinsip ini menjadi dasar penataan ruang dalam rumah tradisional maupun kompleks pura. Rumah tradisional Bali tidak dibangun sebagai satu bangunan utuh, melainkan sebagai sebuah pekarangan yang terdiri dari beberapa bangunan terpisah. Setiap bangunan memiliki fungsi yang berbeda, namun semuanya tersusun dalam satu kesatuan yang harmonis. Pekarangan ini dikelilingi oleh tembok pembatas yang disebut penyengker, yang berfungsi sebagai batas antara dunia luar dan ruang keluarga. Di dalam pekarangan rumah Bali, terdapat beberapa bangunan utama, salah satunya adalah sanggah atau merajan, yaitu pura keluarga yang terletak di area paling suci, biasanya di sudut kajak angin atau arah gunung dan matahari terbit. Sanggah menjadi pusat spiritual rumah tangga, tempat keluarga melakukan sembahyang dan menghormati leluhur. Selain sanggah, terdapat bangunan balai dangin atau balai gede, yang biasanya digunakan untuk kegiatan upacara keluarga. Bale ini sering menjadi tempat pelaksanaan ritual, seperti upacara potong gigi atau persiapan upacara lainnya. Bangunan ini memiliki struktur terbuka, dengan atap yang ditopang oleh tiang-tiang kayu, menciptakan ruang yang lapang dan sejuk. Ada pula balai dau, yang umumnya digunakan sebagai tempat menerima tamu atau berkumpul bersama keluarga. Balai ini mencerminkan fungsi sosial dalam rumah tradisional Bali. Sementara itu, balai delot biasanya digunakan sebagai tempat tidur atau ruang istirahat. Setiap balai memiliki posisi tertentu yang tidak bisa dipertukarkan, karena berkaitan dengan nilai kesucian dan fungsi ruang. Dapur atau paon.
juga memiliki tempat khusus dalam tata ruang rumah Bali. Paon biasanya terletak di area yang lebih rendah secara hierarki karena berkaitan dengan unsur api dan aktivitas sehari-hari. Meski demikian, dapur tetap diperlakukan dengan hormat, karena api dianggap sebagai unsur penting dalam kehidupan. Gerbang masuk rumah tradisional Bali dikenal dengan nama angkul-angkul. Gerbang ini bukan sekadar pintu masuk, tetapi juga simbol perlindungan. Angkul-angkul dirancang sedemikian rupa agar tidak lurus langsung ke dalam pekarangan, sehingga dipercaya dapat menghalangi energi negatif yang masuk ke rumah. Bentuknya khas, dengan atap dan ukiran yang mencerminkan identitas keluarga atau desa. Arsitektur Bali juga sangat kaya dengan ukiran dan ornamen. Hampir setiap bagian bangunan, mulai dari pintu, tiang, hingga tembok, dihiasi dengan ukiran yang memiliki makna simbolis. Motif-motif tersebut sering terinspirasi dari alam, seperti bunga, daun, dan hewan, serta tokoh-tokoh mitologi. Ukiran tidak dibuat sekadar untuk memperindah, tetapi sebagai simbol perlindungan dan keseimbangan. Bahan bangunan dalam arsitektur tradisional Bali umumnya berasal dari alam sekitar. Kayu, batu, bata merah, bambu, dan ijuk digunakan sesuai fungsinya. Pemilihan bahan ini menunjukkan kearifan lokal dalam memanfaatkan alam tanpa merusaknya. Selain itu, bahan alami juga membantu menciptakan bangunan yang sejuk dan menyatu dengan lingkungan. Atap bangunan tradisional Bali biasanya menggunakan ijuk atau alang-alang. Bentuk atap dibuat miring untuk menyesuaikan dengan iklim tropis, sehingga air hujan dapat mengalir dengan baik. Selain fungsional, bentuk atap juga memiliki nilai estetika yang kuat dan menjadi ciri khas arsitektur Bali. Dalam bangunan suci seperti pura, arsitektur Bali memiliki tingkat kesakralan yang lebih tinggi. Kompleks pura dibagi menjadi beberapa zona, mulai dari area luar hingga area paling suci. Setiap zona memiliki fungsi dan aturan yang berbeda. Gerbang pura, seperti Candi Bentar dan Kori Agung, menjadi elemen penting yang menandai peralihan dari satu ruang ke ruang lainnya. Candi Bentar biasanya digunakan sebagai gerbang luar, sementara Kori Agung menjadi pintu menuju area paling suci. Kori Agung biasanya lebih besar, lebih tinggi, dan dihiasi dengan ukiran yang sangat detail. Keberadaan gerbang-gerbang ini bukan hanya sebagai akses fisik, tetapi juga sebagai simbol perjalanan spiritual. Arsitektur tradisional Bali juga sangat memperhatikan proporsi dan ukuran bangunan. Ukuran tidak ditentukan secara sembarangan, melainkan berdasarkan satuan tradisional yang disesuaikan dengan pemilik bangunan. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa bangunan harus selaras dengan penghuninya, bukan sebaliknya. Seiring perkembangan zaman, arsitektur Bali menghadapi tantangan besar. Modernisasi dan kebutuhan praktis seringkali mendorong perubahan bentuk bangunan. Namun masyarakat Bali terus berupaya menjaga prinsip dasar arsitektur tradisional agar tidak hilang. Banyak bangunan modern di Bali yang tetap mengadopsi elemen-elemen tradisional seperti tata ruang, atap, dan ornamen. Pelestarian arsitektur tradisional Bali tidak hanya dilakukan melalui bangunan fisik, tetapi juga melalui pengetahuan dan pendidikan. Generasi muda diajarkan tentang makna di balik setiap bangunan, agar arsitektur Bali tidak hanya dipertahankan sebagai bentuk, tetapi juga sebagai nilai dan filosofi. Pada akhirnya, arsitektur tradisional Bali adalah perwujudan keseimbangan hidup. Ia mengajarkan bahwa ruang bukan hanya tempat tinggal, tetapi juga ruang spiritual dan sosial. Setiap tembok, atap, dan gerbang menyimpan pesan tentang harmoni, kesadaran, dan penghormatan terhadap alam. Melalui arsitektur tradisionalnya, Bali menunjukkan bahwa keindahan sejati lahir dari keseimbangan antara fungsi, estetika, dan makna. Dan selama nilai-nilai itu terus dijaga, arsitektur Bali akan tetap hidup. Tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi sebagai bagian dari identitas dan jiwa masyarakat Bali itu sendiri. Kesembilan, sistem kasta lokal Wangsa. Sistem kasta lokal di Bali, yang lebih dikenal dengan istilah Wangsa, merupakan bagian dari struktur sosial tradisional yang telah hidup dan berkembang selama ratusan tahun. Sistem ini tidak bisa dipahami secara sederhana sebagai pembagian kelas sosial semata, karena di Bali, Wangsa berkaitan erat dengan sejarah, adat, peran keagamaan, dan tatanan masyarakat desa adat. Berbeda dengan pemahaman umum tentang kasta di India, sistem Wangsa di Bali memiliki karakter yang khas dan mengalami penyesuaian dengan budaya lokal. Dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, sistem ini lebih terasa sebagai sistem adat dan tata krama sosial.
bukan sebagai alat penindasan atau pembatasan mutlak. Secara garis besar, masyarakat Bali mengenal 4 kelompok wangsa utama, yaitu Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Keempatnya sering disebut sebagai catur wangsa, namun penting untuk dipahami bahwa pembagian ini bersifat tradisional dan historis, serta dalam praktik modern telah mengalami banyak perubahan. Wangsa Brahmana menempati posisi yang berkaitan erat dengan peran keagamaan. Kelompok ini secara turun-temurun bertugas sebagai pemuka agama, pendeta, dan penjaga ajaran Hindu Bali. Seorang Brahmana biasanya memiliki gelar tertentu, seperti Ida Bagus untuk laki-laki dan Ida Ayu untuk perempuan. Peran utama Brahmana adalah memimpin upacara keagamaan, menjaga kesucian ritual, serta menjadi rujukan spiritual bagi masyarakat. Wangsa Ksatria secara tradisional berhubungan dengan kepemimpinan dan pemerintahan. Pada masa kerajaan Bali kuno, kelompok ini berperan sebagai raja, bangsawan, dan pemimpin wilayah. Gelar yang umum digunakan antara lain anak agung, cokorda, atau dewa. Satria tidak hanya bertugas memerintah, tetapi juga menjaga keamanan dan keseimbangan sosial dalam masyarakat. Wangsa Waisya dahulu dikaitkan dengan aktivitas perdagangan dan ekonomi. Kelompok ini berperan sebagai pedagang, pengelola usaha, dan penopang ekonomi kerajaan maupun desa. Meski secara jumlah tidak sebanyak Sudra, peran Waisya cukup penting dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Wangsa Sudra merupakan kelompok terbesar dalam masyarakat Bali. Mayoritas masyarakat Bali berasal dari wangsa ini. Sudra secara tradisional menjalankan berbagai peran penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari bertani, berkesenian, hingga menjalankan adat desa. Dalam konteks Bali, Sudra bukan berarti rendah atau hina, melainkan bagian utama yang menopang kehidupan sosial dan budaya. Dalam kehidupan adat Bali, sistem wangsa sangat berkaitan dengan tata krama berbahasa. Bahasa Bali memiliki tingkatan bahasa yang digunakan sesuai dengan lawan bicara. Tingkatan bahasa ini menjadi salah satu bentuk penghormatan dalam interaksi sosial. Namun dalam praktik modern, penggunaan bahasa halus semakin fleksibel dan tidak selalu kaku mengikuti sistem wangsa. Selain bahasa, sistem wangsa juga memengaruhi tata cara upacara adat dan keagamaan. Dalam beberapa ritual, peran seseorang ditentukan oleh garis keturunan dan status adatnya. Meski demikian, semua umat Hindu Bali memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam menjalankan upacara keagamaan di tingkat desa adat. Salah satu aspek yang sering dibicarakan dalam sistem wangsa adalah perkawinan. Secara tradisional, perkawinan ideal dilakukan dalam wangsa yang sama. Namun dalam praktiknya, perkawinan antar wangsa sudah lama terjadi di Bali. Aturan adat mengenai perkawinan juga berbeda-beda di setiap desa, tergantung pada awik-awik atau hukum adat setempat. Seiring waktu, sistem wangsa di Bali mengalami perubahan yang signifikan. Modernisasi, pendidikan, dan pengaruh global membuat pembagian wangsa tidak lagi menjadi penentu utama dalam kehidupan sosial. Saat ini, profesi, pendidikan, dan peran sosial seseorang lebih dihargai dibandingkan latar belakang wangsa. Meski demikian, sistem wangsa masih hidup sebagai identitas budaya dan sejarah. Gelar kebangsawanan, nama keluarga, dan struktur adat tetap dijaga sebagai bagian dari warisan leluhur. Bagi masyarakat Bali, menjaga sistem ini bukan berarti mempertahankan hierarki, melainkan melestarikan nilai-nilai tradisi. Penting untuk dipahami bahwa dalam filosofi Hindu Bali, semua manusia dipandang setara secara spiritual. Perbedaan wangsa tidak menentukan nilai jiwa seseorang. Setiap individu memiliki kewajiban untuk menjalani dharma atau jalan hidup yang benar, sesuai dengan perannya masing-masing dalam masyarakat. Dalam kehidupan desa adat, musyawarah dan gotong royong menjadi prinsip utama. Keputusan adat tidak ditentukan oleh satu wangsa saja, melainkan melalui kesepakatan bersama. Hal ini menunjukkan bahwa sistem sosial Bali lebih menekankan kebersamaan daripada perbedaan status. Generasi muda Bali saat ini semakin kritis dalam memandang sistem wangsa. Banyak dari mereka yang memahami wangsa sebagai bagian dari sejarah, bukan sebagai batasan. Pendidikan formal dan keterbukaan informasi membantu membentuk cara pandang yang lebih egaliter tanpa harus meninggalkan identitas budaya. Di tengah pariwisata dan perkembangan zaman, sistem wangsa juga menghadapi tantangan. Interaksi dengan budaya luar dan gaya hidup modern menuntut penyesuaian nilai-nilai adat agar tetap relevan.
Masyarakat Bali terus berupaya menjaga keseimbangan antara tradisi dan perubahan. Pada akhirnya, sistem kasta lokal atau wangsa di Bali adalah cerminan perjalanan sejarah dan budaya yang panjang. Ia bukan sekadar pembagian sosial, melainkan struktur adat yang membentuk tata kehidupan masyarakat Bali. Memahami wangsa berarti memahami cara orang Bali melihat dunia, menjalani kehidupan, dan menjaga harmoni dalam masyarakatnya. Melalui pemahaman yang utuh, kita dapat melihat bahwa Bali bukan hanya tentang keindahan alam dan pariwisata, tetapi juga tentang sistem nilai yang kompleks dan hidup. Sistem wangsa adalah salah satu bagian penting dari identitas itu, yang terus berkembang seiring waktu tanpa kehilangan akar budayanya. Ke-10 Kalender Bali Pawukon dan Saka. Kalender Bali merupakan salah satu sistem penanggalan tradisional yang paling kompleks dan kaya makna di Indonesia. Bagi masyarakat Bali, kalender bukan hanya alat untuk menghitung waktu, tetapi menjadi pedoman hidup yang mengatur kegiatan adat, keagamaan, sosial, hingga keseharian. Dalam tradisi Bali, dikenal dua sistem kalender utama yang digunakan secara bersamaan, yaitu kalender Pawukon dan kalender Saka. Kedua kalender ini tidak saling menggantikan, melainkan saling melengkapi. Pawukon digunakan untuk menentukan hari-hari baik, upacara adat, dan siklus ritual desa, sementara kalender Saka digunakan untuk menentukan hari raya besar keagamaan Hindu Bali. Kombinasi keduanya menciptakan sistem waktu yang sangat khas dan unik. Kalender Pawukon adalah kalender tradisional Bali yang berbasis pada siklus 210 hari. Sistem ini tidak mengenal bulan atau tahun seperti kalender Masehi, melainkan menggunakan perputaran hari yang berulang secara terus-menerus. Pawukon berasal dari tradisi Jawa kuno yang kemudian berkembang dan dipertahankan dalam budaya Bali. Dalam kalender Pawukon, waktu dihitung berdasarkan pertemuan berbagai siklus hari yang berjalan bersamaan. Inilah yang membuat kalender ini tampak rumit, namun justru menjadi kekuatannya. Setiap hari memiliki karakter dan makna tersendiri, tergantung pada kombinasi siklus yang bertemu pada hari tersebut. Salah satu siklus paling dikenal dalam Pawukon adalah siklus 7 hari, yang disebut Saptawara. Saptawara terdiri dari Redit, Soma, Anggara, Buddha, Raspati, Sukra, dan Saniskara. Siklus ini mirip dengan sistem 7 hari dalam kalender umum, tetapi memiliki makna spiritual dan simbolis tersendiri dalam budaya Bali. Selain Saptawara, terdapat juga siklus 5 hari yang disebut Pancawara. Pancawara terdiri dari Umanis, Paing, Pon, Wage, dan Kliwon. Kombinasi antara Saptawara dan Pancawara sering digunakan untuk menentukan hari kelahiran seseorang yang dikenal sebagai otonan, serta untuk memilih hari baik dalam berbagai kegiatan adat. Kalender Pawukon juga memiliki siklus-siklus lain, seperti Triwara, Caturwara, Sadwara, Astawara, hingga Dasawara. Masing-masing siklus memiliki jumlah hari yang berbeda dan makna simbolis yang unik. Semua siklus ini berjalan bersamaan dan bertemu dalam satu hari tertentu, menciptakan karakter hari yang sangat spesifik. Untuk memudahkan pemahaman, kalender Pawukon dibagi ke dalam 30 wuku. Setiap wuku berlangsung selama 7 hari, sehingga total satu siklus Pawukon berjumlah 210 hari. Setiap wuku memiliki nama, cerita, dan karakter tersendiri yang diwariskan melalui lontar-lontar kuno. Nama-nama wuku seperti Sinta, Landep, Ukir, Kulantir, hingga Watu Gunung bukan sekadar penamaan waktu, tetapi juga syarat dengan nilai moral dan filosofi. Dalam tradisi Bali, karakter seseorang dan peristiwa tertentu sering dikaitkan dengan wuku kelahirannya. Kalender Pawukon sangat berperan dalam kehidupan adat Bali. Penentuan hari baik untuk upacara pernikahan, potong gigi, membangun rumah, hingga memulai usaha seringkali mengacu pada perhitungan Pawukon. Perhitungan ini biasanya dilakukan oleh orang yang memahami wariga, yaitu ilmu perhitungan hari baik dan buruk. Berbeda dengan Pawukon, kalender Saka adalah kalender berbasis peredaran bulan dan matahari. Kalender ini digunakan secara luas dalam tradisi Hindu dan menjadi dasar penentuan hari raya besar di Bali. Kalender Saka memiliki sistem tahun, bulan, dan hari, mirip dengan kalender pada umumnya. Kalender Saka terdiri dari 12 bulan yang disebut sasih. Setiap sasih memiliki panjang waktu sekitar 29 hingga 30 hari, mengikuti siklus bulan. Nama-nama sasih antara lain Kasa, Karo, K3, Kapat, K5, Kanem, Kapitu, Kaulu,
Kasanga, Kadasa, Desta, dan Sadha. Dalam kalender Saka, setiap bulan dibagi menjadi 2 fase bulan, yaitu Penanggal dan Panglong. Penanggal adalah fase bulan baru menuju purnama, sementara Panglong adalah fase bulan purnama menuju bulan mati atau tilem. Pembagian ini sangat penting dalam penentuan hari upacara. Hari-hari besar keagamaan Hindu Bali ditentukan berdasarkan kalender Saka. Hari Raya Nyepi sebagai pergantian tahun baru Saka jatuh pada tilem Sasih Kasanga. Nyepi menjadi momen refleksi, keheningan, dan penyucian diri yang sangat penting bagi masyarakat Bali. Selain Nyepi, hari raya seperti Galungan dan Kuningan memang menggunakan paukon, namun banyak upacara besar lainnya seperti Siwaratri, Saraswati, dan Pagerwesi juga berkaitan erat dengan perhitungan kalender Saka dan Pawukon secara bersamaan. Kalender Saka juga digunakan untuk menentukan hari purnama dan tilem, yang merupakan hari suci bagi umat Hindu Bali. Pada hari-hari ini, masyarakat Bali melakukan persembahyangan di pura, rumah, dan tempat-tempat suci sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan dan alam semesta. Keunikan kalender Bali terletak pada penggunaan 2 sistem waktu secara bersamaan. Dalam satu hari, masyarakat Bali bisa merujuk pada Saptawara, Pancawara, Wuku, Sasih, Penanggal, dan Panglong sekaligus. Semua ini membentuk pemahaman waktu yang tidak linear, melainkan bersifat siklus dan berulang. Pemahaman waktu dalam budaya Bali tidak hanya berfokus pada masa depan, tetapi juga pada keseimbangan dengan masa lalu dan alam. Kalender menjadi alat untuk menjaga harmoni antara aktivitas manusia dengan ritme alam dan kekuatan spiritual. Di masa lalu, kalender Bali diwariskan melalui lontar dan ajaran lisan. Para tetua adat dan pemangku memiliki peran penting dalam menjaga dan mengajarkan sistem kalender ini. Hingga kini, lontar wariga masih menjadi rujukan utama dalam perhitungan hari-hari penting. Seiring perkembangan zaman, kalender Bali juga mengalami adaptasi. Saat ini, kalender Bali dapat ditemukan dalam bentuk cetak, digital, bahkan aplikasi ponsel. Meski demikian, makna dan fungsinya tetap dijaga agar tidak kehilangan nilai budaya. Bagi masyarakat Bali, memahami kalender bukan berarti harus menguasai seluruh perhitungannya. Yang terpenting adalah kesadaran bahwa waktu memiliki makna dan setiap hari membawa karakter serta pelajaran tersendiri. Kalender Bali mengajarkan bahwa kehidupan berjalan dalam siklus, ada waktu untuk memulai, waktu untuk merayakan, waktu untuk merenung, dan waktu untuk berhenti sejenak. Semua berjalan selaras dengan alam dan spiritualitas. Dan yang terakhir, ada hukum adat Bali Awik-Awik. Hukum adat di Bali, yang dikenal dengan istilah Awik-Awik, merupakan aturan hidup yang lahir dari kesepakatan bersama masyarakat adat dan diwariskan secara turun-temurun. Awik-Awik bukan sekadar kumpulan peraturan, tetapi menjadi pedoman utama dalam menjaga ketertiban, keharmonisan, dan keseimbangan hidup masyarakat Bali. Dalam kehidupan sehari-hari, awik-awik memiliki peran yang sangat nyata dan langsung dirasakan oleh warga desa adat. Awik-awik mengatur hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat Bali, mulai dari hubungan antar warga, tata kelola desa, pelaksanaan upacara adat dan keagamaan, pemanfaatan tanah dan sumber daya alam, hingga penyelesaian konflik. Keberadaan awik-awik membuat kehidupan desa adat berjalan tertib tanpa harus selalu bergantung pada hukum negara. Setiap desa adat di Bali memiliki awik-awik sendiri. Meskipun memiliki prinsip yang sama, isi awik-awik dapat berbeda antara satu desa dengan desa lainnya. Perbedaan ini muncul karena kondisi geografis, sejarah desa, dan kesepakatan masyarakat setempat. Karena itu, awik-awik mencerminkan identitas dan karakter masing-masing desa adat. Awik-awik biasanya disusun melalui musyawarah desa yang melibatkan para tokoh adat, pemuka agama, dan perwakilan masyarakat. Proses penyusunannya dilakukan dengan penuh pertimbangan agar aturan yang dibuat adil, dapat diterima bersama, dan mampu menjaga keharmonisan desa. Dalam tradisi Bali, keputusan yang diambil secara musyawarah memiliki kekuatan moral yang sangat tinggi. Secara tradisional, awik-awik ditulis dalam bentuk lontar menggunakan aksara Bali atau Jawa kuno. Lontar-lontar ini disimpan dengan penuh kehormatan karena dianggap sebagai warisan suci desa. Saat ini, banyak awik-awik yang telah ditulis ulang dalam bentuk dokumen modern agar lebih mudah dipahami oleh generasi muda, tanpa menghilangkan nilai aslinya. Isi awik-awik mencakup berbagai aturan dasar kehidupan desa adat,
Salah satu yang paling utama adalah pengaturan tentang keanggotaan desa yang dikenal sebagai krama desa. Awik-awik menjelaskan siapa saja yang menjadi anggota desa adat, hak dan kewajiban mereka, serta peran yang harus dijalankan dalam kehidupan adat dan keagamaan. Awik-awik juga mengatur struktur organisasi desa adat. Di dalamnya terdapat pembagian tugas dan wewenang prajuru desa, seperti bendesa adat, penyarikan, petajuh, dan pecalang. Masing-masing memiliki peran yang jelas dalam menjalankan roda kehidupan desa dan menegakkan aturan adat. Dalam bidang keagamaan, awik-awik mengatur pelaksanaan upacara adat dan ritual keagamaan. Aturan ini mencakup jadwal upacara, pembagian tugas warga, hingga tata cara pelaksanaannya. Dengan adanya awik-awik, pelaksanaan upacara dapat berjalan tertib dan sesuai dengan tradisi yang telah diwariskan. Hukum adat Bali juga sangat memperhatikan hubungan antar warga. Awik-awik mengatur etika pergaulan, tata krama, dan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Aturan ini bertujuan untuk mencegah konflik dan menjaga kerukunan di dalam desa. Salah satu aspek penting dalam awik-awik adalah pengaturan tentang tanah dan sumber daya alam. Tanah adat, sawah, hutan, dan sumber air diatur penggunaannya agar tidak merugikan kepentingan bersama. Melalui awik-awik, masyarakat Bali menjaga keseimbangan antara kebutuhan manusia dan kelestarian alam. Dalam kehidupan sosial, awik-awik juga mengatur kegiatan gotong royong atau ngayah. Ngayah merupakan kewajiban moral masyarakat Bali untuk terlibat dalam kegiatan adat dan keagamaan tanpa mengharapkan imbalan. Aturan ini memperkuat rasa kebersamaan dan solidaritas antar warga. Awik-awik tidak hanya berisi aturan, tetapi juga sanksi bagi pelanggaran adat. Sanksi dalam hukum adat Bali bersifat mendidik dan bertujuan untuk memulihkan keharmonisan, bukan untuk menghukum semata. Bentuk sanksi dapat berupa teguran, denda adat, kewajiban upacara, hingga sanksi sosial. Dalam banyak kasus, sanksi adat justru lebih efektif daripada sanksi hukum formal. Hal ini karena sanksi adat menyentuh rasa malu dan tanggung jawab moral seseorang terhadap komunitasnya. Masyarakat Bali percaya bahwa pelanggaran adat tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga pada keseimbangan desa secara keseluruhan. Penyelesaian konflik dalam awik-awik dilakukan melalui musyawarah. Ketika terjadi perselisihan, para pihak akan dipanggil untuk duduk bersama dan mencari solusi yang adil. Proses ini menekankan dialog, kesadaran, dan pemulihan hubungan, bukan kemenangan satu pihak atas pihak lain. Seiring perkembangan zaman, awik-awik mengalami penyesuaian agar tetap relevan. Banyak desa adat yang melakukan pembaruan awik-awik dengan tetap berpegang pada nilai-nilai dasar tradisi. Pembaruan ini dilakukan melalui kesepakatan bersama dan dicatat secara resmi agar dapat diterapkan dengan jelas. Hukum adat Bali juga hidup berdampingan dengan hukum negara. Dalam praktiknya, awik-awik tidak bertentangan dengan hukum nasional, tetapi justru saling melengkapi. Untuk kasus tertentu, penyelesaian dapat dilakukan melalui hukum adat terlebih dahulu sebelum melibatkan hukum negara. Generasi muda Bali memiliki peran penting dalam menjaga keberlangsungan awik-awik. Melalui pendidikan dan keterlibatan dalam kegiatan adat, nilai-nilai hukum adat diwariskan agar tidak hilang di telan zaman. Banyak desa adat kini aktif mengedukasi generasi muda tentang makna dan fungsi awik-awik. Di tengah arus modernisasi dan pariwisata, awik-awik menjadi benteng penting dalam menjaga identitas budaya Bali. Aturan adat membantu masyarakat Bali menghadapi perubahan tanpa kehilangan jati diri. Awik-awik memastikan bahwa pembangunan dan kemajuan tetap berjalan seimbang dengan nilai-nilai tradisional. Pada akhirnya, awik-awik bukan sekadar hukum tertulis, tetapi cerminan kebijaksanaan lokal masyarakat Bali. Ia lahir dari pengalaman hidup bersama, rasa tanggung jawab kolektif, dan keinginan untuk menjaga keharmonisan. Melalui awik-awik, masyarakat Bali menunjukkan bahwa hukum bukan hanya soal aturan, tetapi juga tentang nilai, kesadaran, dan kebersamaan. Hukum adat Bali mengajarkan bahwa ketertiban dan kedamaian tidak selalu harus ditegakkan dengan paksaan, tetapi dapat tumbuh dari kesepahaman dan rasa saling menghormati. Selama nilai-nilai ini terus dijaga, awik-awik akan tetap hidup sebagai fondasi kuat dalam kehidupan masyarakat Bali. Nah, itulah keunikan di Bali yang membuat pulau ini begitu istimewa. Semuanya bukan hanya menjadi daya tarik, tetapi juga cerminan cara hidup masyarakat Bali yang menjunjung keseimbangan antara manusia, alam, dan tradisi. Setiap keunikan lahir dari nilai-nilai yang dijaga dan dijalani dalam kehidupan sehari-hari.
Melalui tradisi, upacara, dan kearifan lokalnya, Bali mengajarkan bahwa kehidupan bukan hanya tentang kemajuan, tetapi juga tentang kesadaran dan rasa hormat. Di tengah perubahan zaman, Bali tetap berdiri dengan jati dirinya, membuktikan bahwa budaya dapat terus hidup tanpa kehilangan makna. Semoga kisah tentang keunikan Bali ini tidak hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengajak kita untuk lebih menghargai keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Karena di sanalah kekayaan sesungguhnya berada, pada nilai-nilai yang diwariskan dan terus dijaga dari generasi ke generasi. Itu tadi keunikan dari Pulau Bali. Walaupun sebenarnya masih banyak sekali ya beragam keunikan yang ada di sana, namun setidaknya ke-11 keunikan tadi bisa mewakilkan betapa indahnya keberagaman di Pulau Bali dan tentunya di Indonesia.